Shalom, selamat malam saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program renungan pada malam hari ini. Kiranya doa dan harapan saya kepada setiap saudara-saudara pendengar dimanapun berada, ada di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat kemuliaan Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita buka hati dan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin setiap kami, menyertai setiap kami, menolong setiap kami di dalam segala aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Kami boleh melewatinya semua berkat kemurahan kebaikan-Mu. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami kembali rindu untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Jamalah setiap hati kami, urapi setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami dan taat melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yosua 23 ayatnya yang ke-10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cukup banyak orang di dunia ini yang mungkin seringkali meremehkan dirinya sendiri dan merasa tidak mampu, apalagi bila sendirian. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Itulah ucapan yang mungkin seringkali menjadi alasan. Padahal pemikiran akan ketidakmampuan diri hanyalah berasal dari ketidakyakinan dan seringkali disebabkan oleh bayangan ketakutan pada tantangan yang ada ataupun efek yang mungkin akan terjadi. Saudaraku, kita perlu mengubah sikap kita dan tidak lagi meremehkan diri pribadi kita sendiri. Tetapi justru harus percaya bahwa kita bisa, kita mampu. Kita harus fokus memandang kepada Tuhan, bukan karena kegagahan kita mampu, tetapi karena Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang telah memampukan setiap saudara dan saya, serta yang mampu memberikan kekuatan dan pertolongan pada setiap kita. Meskipun kita sendirian secara jasmani, secara fisik, sekalipun tidak ada orang yang mendukung, tapi selama Tuhan bersama dengan kita, maka kita pasti bisa. Saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita dapat dipakai Tuhan untuk berdampak luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yosua 23 ayatnya yang ke-10 ini berisi kata-kata perpisahan Yosua kepada bangsa Israel, saudara. Di dalam ayat ini, Yosua secara khusus menekankan kepada bangsanya, bangsa Israel pada waktu itu, bahwa keberhasilan mereka di dalam pertempuran bukanlah hasil dari kekuatan mereka sendiri, tetapi karena pertolongan dan kuasa Tuhan, dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu setia kepada setiap mereka. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Ini adalah hal yang begitu hebat dan luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin satu orang saja dapat mengalahkan 1000 orang, kalau bukan karena kekuasaan Tuhan? Beberapa hal yang menjadi pesan dari ayat firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Yang pertama adalah ada kekuatan ketika kita bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Yosua mengingatkan bagi bangsa Israel pada waktu itu bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada jumlah ataupun kekuatan mereka sendiri, tapi pada kehadiran dan keterlibatan kuasa Allah. Demikian pula di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan yang melebihi apa yang dapat kita lakukan, bahkan kita pikirkan, saudara. Kita perlu belajar untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkannya di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, Allah berperang bagi kita. Yosua menekankan bahwa Tuhan sendiri yang berperang bagi bangsa Israel. Ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam perjuangan kita melawan berbagai kekuatan jahat,
baik di dalam peperangan secara rohani maupun di dalam setiap tantangan hidup kita sehari-hari. Tuhan tidak hanya berada di pihak kita, tetapi Dia yang berperang bagi kita, saudara. Dan pelajaran yang ketiga, Allah adalah pribadi yang setia. Janji Tuhan kepada bangsa Israel tidak pernah gagal. Tuhan tetap setia dan berpegang pada janjinya. Di dalam situasi hidup yang mungkin berubah-ubah, kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dan Dia selalu setia kepada setiap janji firman-Nya, serta akan memenuhinya pada waktu yang tepat bagi setiap kita. Dan yang keempat, saudaraku, satu orang di dalam Tuhan dapat melakukan perubahan yang besar. Seperti tertulis di dalam ayat perenungan kita pada malam hari ini, saudaraku, bahwa satu orang dari bangsa Israel dapat mengejar 1000 orang di dalam pertempuran. Ini adalah hal yang luar biasa dan bisa terjadi hanya karena oleh kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita takut, walaupun kita mungkin sendirian, mungkin kita merasa kecil dan merasa tidak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara, perkara-perkara yang dahsyat dapat kita alami. Amin, saudaraku. Karena di Filipi 4 ayatnya yang ke-13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, karena kita akan menjadi sombong. Namun sebaliknya, kita jadi lemah dan putus asa. Tetapi andalkanlah Tuhan, andalkanlah Dia senantiasa, karena Tuhanlah sumber kekuatan. Dan Tuhanlah sumber kemenangan bagi setiap kita, bagi setiap saudara dan saya, di dalam berbagai persoalan dan masalah hidup yang mungkin sedang kita alami. Percayalah saudara, bahwa kita pasti bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan setia pada janji firman-Nya, dan Dia pasti akan membukakan jalan untuk menolong setiap saudara dan saya. Amin, saudaraku. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu yang memberikan setiap kami pengertian, peneguhan, dan kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami bisa, kami mampu, bukan oleh gagah kuat kami, tetapi oleh karena Tuhan berserta bersama dengan kami. Sekalipun kami sendirian, sekalipun kami merasa kekuatan kami begitu kecil, kami tidak berdaya, tetapi kami punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang berkuasa, dan bersama dengan Engkau ya Bapa, kami dapat melakukan setiap perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Tuhan, selalu di dalam hidup kami mempercayakan semuanya kepadamu. Engkaulah kekuatan, Engkaulah sukacita dan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Di dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga membawa kepadamu setiap pergumulan kami pribadi masing-masing, agar Tuhan yang melawat setiap kami. Kami percaya dengan kerinduan keinginan permohonan kami kepadamu, ya Bapa, biarlah Tuhan yang mendengar. Engkau sentuh, Engkau jawab setiap doa-doa kami. Sediakan apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan telah menyediakan bagi setiap kami. Dan kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sedang sakit, di dalam pergumulan berat, di dalam persoalan. Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Ampuni setiap kami akan kesalahan kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa-bangsa di bumi ini. Lawatlah setiap kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.